Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kuliah kimia fisika untuk prodi farmasi di Universitas Islam Bandung dengan tema pembahasannya adalah tentang termodinamika. Baik, pertama kita akan membahas jenis-jenis sistem yang akan dianalisa di dalam termodinamika ya. Jadi tiga jenis sistem ini itu adalah sistem yang sifatnya umum. Dan pengkategorian sistem semacam ini itu adalah berdasarkan bagaimana interaksi sistem tersebut terhadap lingkungan dengan cara mempertukarkan energi ataupun materi dari sistem menuju ke lingkungan atau sebaliknya gitu. Nah, di sini jadi ada dua buah konsep yang akan kita bahas terkait dengan interaksi sistem dan lingkungan, yaitu energi dan materi. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan coba mulai dari sistem yang terisolasi dulu. Jadi apa maksudnya sistem terisolasi? Nah, sistem terisolasi ini adalah sistem di mana dia tidak bisa mempertukarkan energi dan materi dengan lingkungan, ya. Jadi kalau misalkan di sini ada materi itu tidak bisa keluar dari sistem. Begitu juga kalau ada materi dari lingkungan tidak bisa masuk ke dalam sistem gitu ya. Jadi mereka tidak bisa masuk ataupun keluar. Kemudian sama juga dengan energi. Energi yang ada di dalam sistem tidak bisa keluar gitu. Sedangkan energi yang dari luar juga tidak bisa masuk ke dalam sistem. Jadi sistemnya ini benar-benar terisolasi begitu. Nah, sistem yang terisolasi semacam ini tuh dindingnya disebut dengan nama dinding adiabatik. Jadi di sini saya akan tuliskan di sini jenis dindingnya itu adalah diberi nama sebagai dinding adiabatik. Yaitu jenis dinding yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Kemudian berikutnya adalah sistem yang tertutup. Nah, sistem tertutup ini adalah sistem yang tidak memperbolehkan atau tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi antara sistem dengan lingkungan gitu ya. Jadi yang ada di dalam tidak bisa keluar dan yang di luar tidak bisa masuk gitu untuk materi. Tapi untuk energi, sistem tertutup itu memperbolehkan terjadinya pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan. Jadi yang di dalam sistem itu energi bisa keluar ataupun yang dari lingkungan itu bisa masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah jenisnya adalah sistem yang terbuka. Nah, sistem terbuka ini sesuai dengan namanya, dia bisa mempertukarkan energi dan materi dengan lingkungan gitu ya. Jadi kalau ada materi itu bisa keluar dari sistem, sedangkan yang dari lingkungan juga bisa masuk ke dalam sistem gitu. Kemudian energi juga sama, energi dari dalam sistem bisa keluar ya. Dan energi dari lingkungan itu bisa masuk ke dalam sistem. Nah, ini adalah umumnya tiga jenis sistem yang bisa dibahas di dalam termodinamika atau fisika termal gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah contoh sistem terisolasi, tertutup dan terbuka pada sistem gas gitu ya. Jadi kita akan menspesifikkan lagi sistem termodinamika yang kita bahas di sini adalah sistem gas. Nah, sebagai pengingat, gas itu tersusun dari molekul-molekul, partikel-partikel ataupun molekul-molekul gitu ya. Nah, ini contohnya gini. Jadi ini adalah molekul-molekul penyusun suatu gas gitu. Nah, kita akan tetapkan bahwasanya semua molekul ini sejenis, jadi ini gas, satu buah jenis gas itu aja, tidak bercampur berbagai macam jenis untuk kemudahan kita menganalisa ya. Nah, jadi sistem terisolasi seperti yang sudah kita pahami tadi, bahwasanya sistem ini itu dindingnya berupa dinding adiabatik yang tidak memperbolehkan terjadinya pertukaran antara materi dan
materi antara sistem dan lingkungan dan juga energi antara sistem dan lingkungan. Jadi ini saya tulis lagi, ini dindingnya adalah dinding adiabatik. Yang dibahas cukup fundamental di dalam termodinamika itu adalah energi dalam bentuk kalor gitu ya, panas. Itu salah satu besaran apa ya yang memang salah satu objek utama bahasan dari termodinamika. Nah, sekarang misalkan untuk ketiga sistem ini kita letakkan di satu lingkungan yang sama, di sini satu lingkungan yang sama, dan kita tetapkan bahwasanya partikel-partikel yang ada di lingkungan, kita kasih warna hijau saja, itu juga punya partikel-partikel yang bebas gitu ya. Ini adalah partikel-partikel yang ada di lingkungan gitu misalnya. Ini ada partikel-partikel yang di lingkungan gitu misalnya. Nah, sekarang sebagai contoh kita bisa tetapkan bahwasanya misalkan untuk contoh yang awal ini kita tetapkan bahwasanya temperatur di lingkungan ya, temperatur di lingkungan itu lebih besar daripada temperatur sistem gitu. Yang artinya apa? Kelajuan itu artinya kelajuan rata dari partikel-partikel di dalam lingkungan itu lebih besar dibandingkan partikel-partikel gas yang ada di dalam sistem gitu ya. Jadi kita sudah tahu dari pembahasan tentang teori kinetik bahwasanya energi kinetik rata itu ya, energi kinetik rata dari suatu partikel itu sama dengan atau sebanding dengan kT gitu ya, sebanding dengan K dikali T. Nah, berarti apa artinya? Ketika temperatur dari suatu gas itu tinggi, maka sama saja mengatakan energi kinetiknya itu juga tinggi. Nah, di sini kita sudah tetapkan bahwasanya temperatur lingkungan itu lebih besar daripada temperatur sistem. Yang artinya apa? Artinya itu kelajuan dari partikel-partikel yang ada di dalam lingkungan itu lebih tinggi secara rata-rata dibandingkan dengan kelajuan partikel-partikel yang ada di dalam sistem gitu ya. Nah, itu saya tetapkan sama baik untuk sistem yang tertutup ataupun sistem yang terbuka. Jadi di sini kita gambarkan banyak partikel gitu yang di dalam sistem gitu ya. Nah, yang di dalam sistem ini kita kasih warna biru. Oke, nah ini penggambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk menggambarkan kecepatan yang tinggi ini saya gambarkan anak panahnya itu panjang gitu misalnya. Nanti nah, sedangkan yang di dalam sistem itu saya gambarkan kelajuannya itu dengan panah yang pendek-pendek seperti ini. Nah, ini secara rata-rata saja ya, panah ini menggambarkan rata-rata. Sebenarnya kelajuannya besarnya juga bermacam-macam. Ada yang sangat kelajuannya sangat kecil, ada yang kelajuannya sangat besar. Tapi secara rata-rata itu memang yang di dalam sistem kita sudah tetapkan bahwasanya secara rata-rata ini kelajuannya kecil gitu ya. Dan di sini panah yang saya gambarkan di sini itu yang menggambarkan secara rata-rata. Kalau secara individu mungkin ada yang sangat ada yang sangat kelajuannya sangat tinggi, ada juga yang sangat rendah. Tuh. Nah, di sini juga rata-rata ini. Saya gambarkan ini adalah kelajuan rata-ratanya. Jadi kelajuannya itu digambarkan oleh panjangnya vektor kelajuan ini, vektor kecepatan, sorry. Oke, kelajuan itu adalah besarnya kecepatan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah sistem yang ingin kita tinjau untuk melihat seperti apa sih sistem-sistem ini berperilaku jika kita punya kondisi di mana temperatur lingkungan lebih besar daripada temperatur sistem. Nah, sekarang kita sudah lihat untuk sistem yang terisolasi dan tertutup ini, itu mereka berdua tidak bisa mempertukarkan materi dengan lingkungan karena memang sistemnya itu kita tutup gini ya, termasuk yang ini juga kita tutup. Sedangkan untuk sistem yang terbuka ini kita bisa lihat dia karena terbuka, di sini ada bagian yang terbuka, maka mereka bisa dengan bebas saling bertukar materi
dengan lingkungan gitu ya. Yang di dalam bisa keluar, yang biru bisa keluar, yang hijau juga bisa masuk gitu. Yang hijau ini juga bisa masuk. Nah, untuk kita gambarkannya, tadi kan panahnya pendek untuk yang biru, sedangkan yang hijau ini bisa masuk gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini jelas partikel bisa bertukar untuk sistem terbuka, untuk sistem terbuka ini yang di biru bisa keluar, yang hijau bisa masuk. Dan kita bisa lihat di sini karena ada transfer partikel, tentu saja ada juga transfer energi di sini. Karena di sini kita lihat partikel yang hijau ini memiliki energi kinetik yang secara rata-rata itu lebih besar daripada energi kinetik yang partikel biru. Jadi jelas terjadi pertukaran materi dan energi di sistem yang terbuka. Lalu bagaimana dengan sistem yang terisolasi? Nah, untuk sistem yang terisolasi ini dia tidak ada pertukaran partikel, juga tidak ada pertukaran energi. Dalam artian ketika misalnya partikel, pertukaran energinya itu bisa terjadi dengan proses yang seperti apa. Kita ambil contoh, misalkan di sini ada sebuah partikel biru yang menumbuk dinding adiabatik yang ada di sini. Nah, ketika dia menumbuk, maka energi kinetik awal dan akhirnya itu besarnya tidak berubah. Dalam artian energinya itu tetap di konstan gitu, tapi tumbukan dengan dinding tadi hanya mengubah geraknya. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi di sistem yang tertutup. Jadi kalau misalnya kita punya sistem yang tertutup, misalnya di sini, kemudian terjadi tumbukan dengan dinding, kemudian ini terpantul. Nah, ini untuk menggambarkan pantulannya yang tipe pantulannya ini yang berbeda antara dinding yang adiabatik dengan yang non adiabatik atau yang normal gitu ya. Nah, misalkan tumbukannya semacam ini. Nah, kita bisa cek di sini. Di sini misalnya saya punya energi kinetik sebelum tumbukan, kita kasih nama energi kinetik A, dan di sini energi kinetik B gitu, energi kinetik B. Nah, ini juga sama untuk kasus kita yang di sini, ini adalah energi kinetik A. Kita kasih warna yang berbeda, coba kita pakai warna ini. Misalnya ini ada energi kinetik A untuk partikel itu yang menumbuk, dan ini adalah energi kinetik B itu setelah tumbukan. Nah, ketika sistemnya itu, dindingnya itu adiabatik, maka untuk kasus ini saya punya energi kinetik sebelum tumbukan itu sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Nah, untuk sistem yang tertutup, di sini bisa jadi energi kinetik A itu tidak sama dengan energi kinetik B gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan partikel-partikel hijau yang ada di luar gitu ya. Hubungannya apa? Jadi gini, ketika dindingnya adiabatik itu untuk sistem yang semacam ini kita juga sama katakan dengan bahwasanya dindingnya itu sangat keras. Nah, sangat kerasnya ini seperti apa? Sangat kerasnya itu adalah ketika terjadi tumbukan partikel dengan dinding, kita asumsikan bahwasanya tidak terjadi getaran di dinding tersebut gitu ya. Kenapa bisa terjadi getaran di dalam dinding? Karena dinding itu kan juga tersusun dari molekul-molekul ya. Nah, ketika tertumbuk, molekul-molekul itu pada umumnya pada sistem yang real itu akan mengalami getaran gitu. Walaupun mereka akan relatif tetap diam di posisinya, tapi mereka bergetar di sekitar posisi setimbangnya gitu. Nah, getaran itu yang bisa ditransfer ke luar ataupun ke dalam, getaran dari dinding tersebut akibat dari tumbukan dengan partikel. Nah, ketika dindingnya sangat keras, ini berarti dia tidak terjadi getaran di dalam dinding itu, sehingga baik partikel yang menumbuk dari dalam itu dia hanya dipantulkan saja, tapi tanpa merubah energi kinetiknya. Sama juga dengan partikel yang menumbuk dari luar atau dari lingkungan ke dinding adiabatik ini. Jadi ketika terjadi tumbukan ini, yang dilakukan hanya benar-benar hanya memantulkan
partikel itu tanpa terjadinya kehilangan energi kinetik yang terserap oleh getaran di dinding, karena dindingnya sendiri tidak bergetar gitu ya, secara mikroskopik gitu. Jadi molekul-molekul penyusunnya kita anggap dia tidak bergetar gitu. Nah, itu adalah asumsi dari dinding adiabatik. Kemudian bagaimana dengan sistem tertutup yang biasa yang boleh mempertukarkan energi antara sistem dan lingkungan. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan partikel yang hijau di atas ini menumbuk dinding dan kita tahu kelajuannya awalnya dia itu besar, maka setelah tumbukan ini dia kelajuannya akan berkurang jadi kecil gitu. Kelajuannya akan jadi kecil ini misalnya. Dan dia arahnya ke sana gitu ya setelah terjadi tumbukan itu. Nah, kita lihat di sini energi kinetik untuk si partikel hijau ini, energi kinetik awalnya itu lebih besar daripada energi kinetik akhirnya setelah tumbukan. Artinya apa? Berarti ada energi kinetik yang ditransfer ke dinding. Berarti artinya ada ini energi kinetik yang ditransfer ke dinding. Nah, energi kinetik tadi itu berupa getaran, dan ketika ada partikel dari dalam yang ada di dalam sistem tadi itu menumbuk dinding, ini misalnya dia akan menumbuk dinding, atau yang ini kita ubah gitu. Jadi dia misalnya yang di sini itu nanti dia menumbuk dinding, maka dia mendapat transferan energi kinetik dari getaran molekul yang ada dari dinding tadi, sehingga kelajuannya setelah tumbukan menjadi lebih besar gitu. Nah, inilah transfer energi yang terjadi ketika sistem gas kita anggap sebagai gas ideal ya. Ketika sistem gas ideal ini berbeda temperatur antara lingkungan dan sistem ya. Jadi kita lihat setelah tumbukan ini terjadi, maka di sini di dalam sistem ini energi kinetik rata-ratanya itu bertambah. Tuh. Lama-lama kan dia bertambah. Jadi di sini energi kinetik rata-ratanya yang di sini itu akan bertambah. Karena terjadi transfer energi dari lingkungan yang memiliki partikel-partikelnya itu energi kinetik rata-ratanya itu besar. Energi kinetiknya kemudian ditransfer menuju ke dalam sistem lewat tumbukan tadi. Tumbukan tadi membangkitkan getaran molekuler dari dinding, lalu getaran molekuler dinding tadi itu ditransfer ke dalam partikel di dalam sistem melalui melalui getaran molekuler yang ada di dinding ketika partikel di dalam menumbuk dinding juga gitu ya. Jadi energi kinetiknya akan bertambah, yang sama juga kita katakan di sini namanya temperatur akan bertambah. Tuh. Temperaturnya akan bertambah sehingga temperatur lingkungan akan kira-kira sama dengan temperatur sistem, nanti baru berhenti transfer energinya itu. Nah, kalau kita lihat di sini temperatur sistem akan tetap gitu. Temperatur sistem ini tetap karena dia tidak mendapatkan transferan energi dari luar. Nah, kalau yang sistem terbuka tadi sudah jelas, kita tidak perlu bahas lebih lanjut lagi ya. Jadi karena memang dia bebas aja partikel keluar masuk. Nah, cuman ini adalah yang membedakan antara sistem yang terisolasi dan sistem tertutup secara mikroskopik gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kondisinya kita balik nih. Kondisinya kita balik di mana temperatur lingkungan itu jadi lebih kecil daripada temperatur sistem. Maka ini artinya apa? Kalau ini artinya energi kinetik rata dari lingkungan itu lebih kecil daripada energi kinetik rata sistem gitu ya. Atau kita tuliskan ini. Energi kinetik rata lingkungan itu lebih kecil daripada energi kinetik rata dari sistem kan gitu. Jadi lebih kecil ya, lebih kecil pakai warna lain deh.
Nah, lebih kecil gini. Yang artinya apa? Transfer energinya akan terbalik nanti. Berarti karena energi kinetiknya link sistem itu lebih besar, maka transfer energinya yang kita bahas di sini tadi, maka panah yang di dalam sistem lebih besar, sehingga transfer energinya itu terjadinya dari sistem menuju ke luar gitu ya. Maka akan terjadi aliran energi dari dalam sistem menuju luar. Nah, kalau yang energi temperatur lingkungannya itu lebih besar daripada temperatur sistem, maka transfer energinya itu dari luar ke dalam. Nah, itu adalah jenis sistem terisolasi, tertutup dan terbuka pada sistem gas.